Mungkin aku salah waktu. Waktu masuknya benar-benar tepat, yaitu saat pemilik asli meminta istrinya menandatangani perjanjian cerai. Diam-diam, dia menipunya agar menandatangani tanpa sepengetahuannya, dan dia bersikeras menunggu masa tenang perceraian selama 1 bulan sebelum pergi. Pemilik asli dijebak oleh cahaya bulan putih, istrinya. Dia punya mulut tapi tidak bicara, punya tangan tapi tidak membalas. Dia punya kaki tapi tidak pergi. Sepanjang hari dia hanya cemberut, menyeringai pahit. Menerima pukulan dan penghinaan, secara batin dia sangat pandai dalam AQ, murni anjing manis. Ada pemilik asli seperti itu, tapi aku tidak menyangka setelah masuk, istriku bisa mendengar pikiranku. Ini membuatku sedikit terkejut. Dia memaksaku menandatangani sekarang. Liu Ruyan memegang ponsel di satu tangan. Dan dengan tidak sabar di tangan lainnya. Dia sedang sibuk mengobrol dengan Fu Chengguang, cahaya bulan putih, istrinya. Aku baru saja masuk, tepat saat pemilik asli menipu istrinya untuk menandatangani perjanjian perceraian. Hanya karena, cahaya bulan putih, istrinya akan kembali ke negara itu. Pemilik asli dengan murah hati ingin memberi ruang bagi orang lain. Ingat, pemilik asli menipu Liu Ruyan. Ini adalah perjanjian pembelian rumah. Liu Ruyan yang kaya raya bahkan tidak melihatnya, hanya membalik ke halaman terakhir dan menandatanganinya. Tapi aku tidak ingin melakukan ini. Aku selalu percaya pada satu prinsip. Lakukan sesuatu dengan jujur. Jelaskan segalanya dengan jelas. Balas dendam atas kebencian, balas budi atas kebaikan. Utamakan kejelasan antara kebaikan dan kejahatan. Baiklah, kalian sudah tahu. Sebenarnya aku tidak setinggi itu. Terutama ini adalah perjanjian perceraian yang membuatku keluar dari rumah. Kenapa? 3 tahun masuk penjara, merawat Liu Ruyan dengan setia selama 3 tahun, bahkan jari pun tidak menyentuhnya. Kenapa aku harus keluar dari rumah? Pemilik asli berpura-pura suci, bermain cinta murni. Padahal dia anjing manis, tidak meminta 1 sen pun, malah rugi. Aku tidak seperti itu. Bukankah masa muda setiap orang adalah masa muda? Apakah aku tidak ingin menyentuh Liu Ruyan? Dia yang ingin bermain, es dan giok murni. Mengatakan dia adalah produk murni. Dia tidak tahan pria mendekatinya. Wanita seperti itu. Ternyata dia masih berpikir untuk pergi begitu saja tanpa membawa apapun dari keluarga Liu. Kalau begitu, setelah 30 hari masa tenang perceraian, kenapa kamu masih di sini? Bukan karena aku berharap Liu Ruyan akan berubah pikiran sebelum mimpi itu berakhir. Dia benar-benar munafik. Perhatian Liu Ruyan tertuju pada ponselnya. Dia membalik halaman terakhir perjanjian. Dia mengambil pena dan hendak menandatangani namanya. Aku maju, merebut perjanjian itu, dan merobeknya. Tanpa banyak bicara, aku merobek perjanjian perceraian yang memintaku pergi tanpa membawa apapun. Melihatku berubah pikiran, Liu Ruyan bertanya dengan tidak sabar, "Surenyi, apa yang kamu lakukan?" Aku tidak menyembunyikannya. Aku berkata terus terang, ini adalah perjanjian perceraian. Beberapa klausul salah tulis. Aku akan membuat yang baru sebentar lagi. Syukurlah aku merobeknya. Wanita seperti Liu Ruyan tidak pantas aku tinggalkan begitu saja. Tanpa kompensasi 100 juta, aku tidak akan memberi jalan bagi cahaya bulan miliknya. Apa? Liu Ruyan terkejut dan terpaku. Dia sudah sangat terkejut mendengar tentang perjanjian perceraian tadi. Dia menatapku lagi. Melihat bibirku tidak bergerak, dia masih mendengar aku mengucapkan 2 kalimat. Apa-apaan ini? Liu Ruyan bahkan curiga dia salah dengar. Dia mencoba bertanya, "Surenyi, kamu mau menceraikanku? Kenapa?" Karena sudah terlanjur bicara. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi, kataku berpura-pura murah hati. Cahaya bulanmu, bukankah akan kembali ke negara ini? Aku memberimu kesempatan untuk bersama secara terbuka. Agar tidak ada lagi gosip perselingkuhan Xiao Liu yang menyebar kemana-mana. Menyia-nyiakan 3 tahun hidupku. Aku ingin sekali menamparku sampai mati. Tidak boleh menguntungkannya. 100 juta agak sedikit, bagaimana kalau 10 miliar? Liu Ruyan akhirnya mengerti. Dia akhirnya mendengar isi hatiku. 10 miliar? Kau berani memintanya? Aku tidak pernah berpikir untuk bercerai. Aku dan Fu Chengguang hanya berteman. Jangan mengada-ada. Jangan bahas soal perceraian lagi. Aku malas berdebat dengan Liu Ruyan. Langsung tampar wajahnya. Rumahku hancur. Mau cerai atau tidak? Kalau tidak segera bercerai, keluarga Liu akan bangkrut. Aku tidak akan mendapat sepeser pun. Tidak bisa. Hari ini harus bercerai dari Liu Ruyan. Lagi pula, uang yang kuambil bukan untukku sendiri. Nanti aku harus mengurus jenazah kalian, keluarga Liu. Setelah menerima tamparanku, Liu Ruyan terkejut. Aku sudah menjilatnya selama 3 tahun. Berani menamparku? Seketika amarahnya memuncak, ingin sekali mematahkan kedua kakiku. Tapi sedetik kemudian, mendengar pikiranku, amarahnya berubah menjadi ketakutan. Apa? Keluarga Liu akan bangkrut? Aku harus mengurus jenazah keluarga Liu? Itu tidak boleh terjadi. Liu Ruyan adalah CEO Liu Xi Group.
Keluarga Liu bukan hanya rumahnya, tapi juga jaminan hidupnya. Dan tujuan hidupnya. Dia boleh mati, tapi keluarga Liu tidak boleh bangkrut. Demi keluarga Liu, dia rela mengorbankan cinta dan pernikahannya. Liu Ruyan akhirnya tidak setuju bercerai dariku. Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya, dan malas menebak. Bercerai dariku agar bisa bersama Fu Chengguang secara sah, bukankah itu lebih baik? Dia merobek perjanjian baru yang kubawa. Langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu, hanya meninggalkan satu kalimat, kau bunuh aku pun aku tidak akan bercerai. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kau sudah menutup pintu. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Rumah ini? Bukan. Ini bukan rumahku. Rumahku di desa. Aku harus segera pergi. Jika tidak segera pergi, cahaya bulan putih, Liu Ruyan akan muncul. Aku bukan melarikan diri. Hanya saja melihat si wanita teh hijau, itu membuatku jijik. Menyentuhnya saja tanganku akan kotor. Kembali ke kamarku, aku mengemasi barang-barangku semalaman. 2 koper besar. Ini adalah kerajaan yang kubangun selama 3 tahun terakhir, termasuk hadiah yang dibelikan Liu Ruyan untukku demi menjaga nama baik keluarga Liu. Tubuh asliku tidak menginginkan apapun, tapi aku menginginkannya. Mengapa harus menolak uang? Berbeda dengan tubuh asliku yang pergi diam-diam, setelah aku naik mobil, aku segera memposting sesuatu di media sosial. Gambar bertuliskan, surat cerai, dalam 5 karakter besar, dengan keterangan, saya, Surenyi. Secara resmi bercerai dari Nona Liu Ruyan. Ini merusak reputasi keluarga Liu. Apakah saham Liu Si Group anjlok? Apa hubungannya denganku? Aku hanya seorang menantu. Seorang menantu yang tidak kompeten dan menyedihkan. Setelah memposting, aku mematikan ponselku. Aku menginjak pedal gas dan meninggalkan Villa Liu Ruyan, meninggalkan Hai Cheng. Aku kembali ke rumahku di desa. Orang tua meninggal, tidak punya saudara kandung. Ini juga salah satu syarat keluarga Liu menerimaku sebagai menantu. Sebuah rumah 2 lantai. Aku selalu meminta seorang pekerja desa untuk merawatnya. Sangat bersih. Aku bisa langsung tinggal. Tidur di rumahku yang sebenarnya, akhirnya aku bisa tidur nyenyak sampai pagi. Tidak perlu bangun pagi untuk menyiapkan sarapan untuk Liu Ruyan, apalagi melihat wajahnya, atau membantunya memakai sepatu dan membawakan tas. Memikirkannya saja sudah melelahkan. Tubuh asli. Bagaimana kamu bisa hidup begitu menyedihkan? Liu Ruyan bangun di pagi hari. Ponselnya mati karena kehabisan baterai saat video call dengan sahabatnya. Dia mencari pengisi daya dan baru saja menyalakannya. Tiba-tiba, dia merasa dunia runtuh. 99% notifikasi panggilan dan pesan adalah dari orang tuanya, adik perempuannya, dan beberapa teman. Orang tua dan adik perempuannya sedang berlibur ke luar negeri. Mungkinkah terjadi sesuatu? Dia teringat perkataan Surenyi tentang kebangkrutan keluarga Liu. Dia segera menelepon Liu Fu. Begitu telepon tersambung, Liu Fu memarahinya dengan marah, cepat hubungi Renyi dan minta dia menghapus postingan itu. Di sebelahnya, Liu Mu menangis, hapus apa? Biarkan semua orang melihat wanita seperti apa Liu Ruyan itu. Aku akan memutuskan hubungan ibu dan anak dengannya. Liu Ruyan bingung. Dia tahu ibunya paling menyayangi Surenyi. Tapi bukan berarti harus memutuskan kontak dengannya. Pasti Surenyi yang mengarang cerita bohong pada ayah dan ibu. Dia buru-buru menutup telepon. Dia membuka lingkaran pertemanan Surenyi. Hanya dengan melihatnya, pikirannya menjadi kosong. Ponselnya jatuh ke lantai tanpa sadar. 4 kata yang tertulis di sana seolah berubah menjadi 4 tamparan besar. Menghantam wajahnya dengan keras, membuatnya memerah karena malu. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan atau dikatakan. Terutama jika diungkapkan oleh suaminya sendiri dengan cara seperti ini. Bagaimana orang luar akan memandangnya? Apakah mereka akan mengatakan suaminya tidak mampu dalam hal itu? Atau mengatakan dia tidak kompeten? Atau mengatakan dia tidak menghormati suaminya? Atau dia menindas suaminya yang malang demi cintanya sendiri? Surenyi, ini pertama kalinya Liu Ruyan mendobrak masuk ke kamarku setelah 3 tahun menikah. Di dalamnya kosong. Orangnya tidak ada, barang-barangnya juga tidak ada. Dia buru-buru memeriksa rekaman CCTV. Melihatku keluar dari villa dengan koper tanpa ragu sedikit pun, Liu Ruyan terduduk lemas di lantai. Pikirannya kacau. Jika dulu dia 100% yakin, dia sama sekali tidak menyukai suaminya saat ini. Tapi sekarang, hatinya terasa hampa. Liu Ruyan datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku baru saja bangun dan hendak sarapan di kafe, dia sudah menungguku di depan rumah. Kemarin dia masih seorang wanita bangsawan yang glamor. Sekarang rambutnya acak-acakan, masih memakai piyama di dalam. Wajahnya bahkan belum dicuci. Terlihat begitu rapuh. Melihat wanita jalang itu seperti ini. Mungkinkah Fu Chengguang meninggalkannya lagi? Liu Ruyan juga seorang wanita yang mudah tergoda. Aku merasa kasihan padanya. Liu Ruyan memutar bola matanya tanpa berkata-kata, lalu mencoba memanggil, Sulau. Suamiku, bolehkah aku masuk? Kali ini aku yang terkejut. Rasanya seperti disambar petir. Suamiku. Selama 3 tahun, dia tidak pernah memanggilku,
Suamiku. Wanita sialan ini tiba-tiba memanggilku, suami. Kenapa aku ingin menamparku lagi? Dia pasti punya niat buruk, seperti musang memberi selamat tahun baru pada ayam. Aku harus waspada padanya. Tapi aku tetap membiarkan Liu Ruyan masuk. Sudah ada penduduk desa yang menonton di luar. Aku menatapnya dan berkata langsung, bicaralah. Sekarang kita tidak punya urusan lain selain perjanjian perceraian. Jika kamu tidak menandatanganinya, aku benar-benar akan mengkhianatimu. Atau bagaimana kalau aku berselingkuh? Apa kamu yang duluan meminta uang lebih banyak? Kalau begitu, terserah kamu saja. Setelah mengatakannya, aku menyesal. Sial, bagaimana bisa aku membiarkannya memutuskan? Bagaimana jika dia tidak memberiku sepeser pun? Aku tidak bisa benar-benar mengkhianatinya atau berselingkuh. Aku tidak bisa seperti pria lain yang baru saja bercerai. Menyewa 10 wanita di bar, YC. Ini semua salahku karena terlalu berprinsip, bahkan tidak bisa menjadi bajingan. Liu Ruyan menunduk dalam diam sejenak, lalu mendongak dengan sikap yang sangat tulus. Aku tidak pernah berpikir untuk bercerai. Aku tertawa dingin. Tentu saja kamu tidak ingin bercerai. Istri di rumah tidak bisa dibandingkan denganmu. Wanita penggoda di luar, wanita jalang. Liu Ruyan tak berdaya. Aku tidak akan berselingkuh secara fisik. Aku membencimu dalam hati, tapi kamu akan berselingkuh secara mental. Wanita maca. Liu Ruyan mengangkat 3 jari, bersumpah dengan sungguh-sungguh. Aku tidak akan berselingkuh secara fisik maupun mental. Aku tiba-tiba sadar, berpikir, ternyata wanita sialan ini ingin menenangkanku dulu. Menunggu 1 atau 2 tahun, atau bahkan beberapa bulan, baru menceraikanku. Wanita licik. Liu Ruyan terdiam, hatinya terasa mati. Jika sebelumnya, dia memang punya rencana seperti itu. Tapi sekarang dia menyadari hatinya telah berubah. Fu Cengguang terasa seperti mimpi yang tak terjangkau, hanya bisa dilihat dari jauh. Sebaliknya, Surenyi yang menemaninya selama 3 tahun terasa lebih nyata. Liu Ruyan tidak menyerah, dia bersiap menggunakan taktik emosional. Ibu melihat postingan pertemananmu dan pingsan. Dia belum bangun. Ayahku sakit jantung, kamu tahu. Ayah dan Ibu Liu memperlakukanku seperti anak kandung. Hanya saja mereka jarang tinggal di Haicheng. Sejak Liu Ruyan mengambil alih perusahaan, kedua orang tua itu khawatir. Tapi mereka sering menelepon dan mengirim pesan kepada pemilik asli untuk menanyakan kabar, terutama Ibu Liu. Suatu kali saat kembali, dia melempar Liu Ruyan yang mabuk ke ranjang pemilik asli. Dan sekali lagi, dia menggunakan Nisiang pada Liu Ruyan. Sayangnya, pemilik asli bersikeras pada cinta murni dan tidak mau menggunakan cara-cara seperti itu. Membuat Ibu Liu marah sekaligus sedih, berharap bisa memberi mereka obat perangsang. Karena campur tangan ayah dan Ibu Liu, aku dan Liu Ruyan menghentikan sementara proses perceraian. Sungguh, ayah dan Ibu Liu adalah orang yang paling baik padaku di dunia ini. Aku hanya menginginkan sedikit kehangatan keluarga ini. Aku memposting di media sosial. Tapi menolak usulan Liu Ruyan untuk mengirim postingan penjelasan lagi. Saat mengantar Liu Ruyan keluar, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir liar. Seandainya aku tahu perceraian akan serumit ini, aku seharusnya menipunya untuk menandatangani perjanjian kemarin. Lalu terbang langsung ke luar negeri. Entah apakah aku masih bisa bertemu dengan cahaya bulan putihku jika tiba di luar negeri sebulan lebih awal. Sayangnya, aku tidak punya kontak kakak tingkatku sekarang. Urus paspor dulu. Beberapa hari lagi aku akan terbang menemuinya. Paman Yuan, pemilik asli akan bercerai dan pergi ke luar negeri. Kebetulan bertemu kakak tingkat kuliahku, Bai Ningbing. Bai Ningbing dan Liu Ruyan, baik dari segi keluarga, penampilan, maupun postur tubuh, adalah lawan yang seimbang. Yang terpenting, keduanya adalah musuh bebuyutan. Liu Ruyan entah kenapa. Begitu mendengar aku memikirkan kakak tingkatku, cahaya bulan putih, dan ingin pergi ke luar negeri untuk menemuinya. Untuk apa mencarinya? Mencari pengganti? Mengulang kenangan lama? Tiba-tiba hatinya dipenuhi kecemburuan, kemarahan, kesedihan, dan keputusasaan. Dia membayangkan Surenyi akan menikahi wanita lain di hari pernikahan. Bukankah kakak tingkat Surenyi adalah Bai Ningbing? Dia juga kakak tingkatnya. Mereka lulus dari sekolah yang sama. Bagus sekali. Surenyi, jadi belum bercerai? Kamu sudah siap mencari pengganti? Malah mencari musuh bebuyutanku, Bai Ningbing. Liu Ruyan sangat marah dan putus asa. Kemarahan membakar darahnya. Dia bisa merasakan panas keluar dari lubang hidungnya, seolah bisa membakar bumi. Surenyi, dengarkan aku. Dia meneriakkan namaku kata demi kata sambil mengertakkan gigi. Aku mundur selangkah ketakutan, tidak mengerti. Kenapa dia tiba-tiba marah? Ada apa dengan wanita jalang ini? Mungkinkah dia menyesal lagi? Kalaupun aku harus pergi tanpa membawa apa-apa, tidak masalah. Paling-paling nanti wanita jalang ini dibunuh orang. Aku tidak akan mengurus jenazahnya. Kemarahan Liu Ruyan padam seketika. Dia tidak bodoh. Dia sudah menebak aku bisa melihat masa depan.
Memikirkan kehancuran keluarga Liu dan kematian seluruh keluarga. Dia tidak peduli lagi menanyai aku tentang Bai Ningbing. Di benaknya hanya ada satu pikiran. Saat ini, untuk menyelamatkan seluruh keluarga. Hanya bisa mengandalkan Surenyi. Jadi dia bertekad untuk tidak bercerai. Sifat bisnis Liu Ruyan menang. Dia mulai menghitung kartu yang ada di tangannya. Surenyi tampaknya menginginkan uang. Namun dia bersedia pergi tanpa membawa apa-apa. Poin ini tidak bisa mengendalikannya. Keluarga dan kasih sayang. Surenyi adalah seorang yatim piatu, paling mendambakan hal-hal ini. Tapi baru saja dia berencana pergi ke luar negeri. Pernikahan dan cinta. Liu Ruyan menutupi wajahnya, merasa sangat malu. Selama 3 tahun terakhir, dia sama sekali bukan istri yang baik. Sekarang satu-satunya kartu yang dia pegang. Sepertinya hanya keperawanan yang paling penting bagi Surenyi. Liu Ruyan, apa yang kamu pikirkan? Kamu mau pergi atau tidak? Liu Ruyan tersadar. Aku tidak pergi. Kita belum bercerai. Rumahmu adalah rumahku. Bolehkah aku tinggal di rumahku sendiri? Dia berencana untuk tinggal di sisiku 24 jam. Mencegahku pergi ke luar negeri diam-diam. Dan aku bahkan tidak bisa mengusir seekor anjing yang membandel. Beberapa hari berikutnya, Liu Ruyan seolah berubah menjadi orang lain. Siang hari dia bekerja dari rumahku, malamnya dia masih ingin menyelinap ke kamarku. Dia terus mengikutiku sepanjang hari, membuatku bingung dan takut akan niat buruknya. Terutama dia sering bertanya secara tersirat tentang urusanku dengan Bai Ningbing. Tentu saja aku bungkam. Selain itu, dia mulai mendiskusikan urusan perusahaan denganku. Ini semakin membuatku merasa dia punya niat buruk. Karena 3 tahun lalu saat menikah, Liu Ruyan membuat perjanjian denganku. Tidak membicarakan urusan keluarga. Tidak membicarakan urusan perusahaan, dan tidak membicarakan soal anak. Liu Ruyan, apa sebenarnya yang kau inginkan? Suatu hari aku benar-benar tidak tahan dengan perhatian Liu Ruyan. Dia bersikeras menemaniku menonton film di sofa, bahkan ingin membuang telingaku. Aku senang sekali. Kau bukan seorang hacker? Liu Ruyan, jangan-jangan kau ingin membujukku. Untuk mengganti hati, cahaya bulan putih Hemyu, hanya ini yang kumiliki. Sepertinya malam ini aku harus kabur. Liu Ruyan menghela napas. Beberapa hari ini, dia berusaha keras menjadi istri yang patuh. Mencuci, memasak, menemani mengobrol, bahkan bersiap menemani tidur. Sayangnya, bulan terang menyinari kail yang kosong. Air mengalir tanpa perasaan pada kelopak bunga yang jatuh. Sepertinya aku harus menggunakan jurus pamungkas, meminta bantuan ibu. Kau adalah suamiku. Aku hanya akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Aku bisa bersumpah. Beberapa hari ini Liu Ruyan telah berpikir jernih. Pernikahan dan cinta bisa dikesampingkan dulu. Menghindari kebangkrutan keluarga Liu adalah urusan yang lebih penting. Tanpa pernikahan dan cinta, dia mungkin tidak akan mati. Tapi tanpa perlindungan keluarga Liu, dia tidak hanya akan mati, tapi seluruh keluarganya akan mati dengan tragis. Liu Ruyan yang cerdas saat ini mengeluarkan jurus pamungkasnya. Suamiku, hari ini ayah, ibu, dan adik perempuanmu akan kembali dari luar negeri. Ayo kita kembali ke rumah tua. Begitu mendengar nama ayah dan ibu Liu, hatiku selalu melunak. Orang baik selalu tidak bisa menolak orang yang benar-benar peduli padanya. Baiklah, mari kita bertemu dan bicarakan semuanya dengan jelas. Tidak bisa seperti pemilik asli. Kabur begitu saja, tamparan keras, baru saja bertemu. Liu Ruyan menerima tamparan dari kedua orang tua itu, kedua tangannya menutupi wajahnya, penuh keluhan. Liu Mu berteriak keras, berlutut. Liu Ruyan tidak berani tidak berlutut. Bu, aku tahu aku salah. Aku bersedia. Aku benar-benar bersedia menjadi suami istri yang sebenarnya dengan suamiku sekarang. Bu, mana barang yang kau siapkan untukku? Aku bisa menggunakannya hari ini. Tak ada anak perempuan yang lebih baik dari ibunya. Liu Mu melihat putrinya tidak terlihat berbohong, amarahnya sedikit mereda. Tapi sekarang dia baru tahu penyesalan. Pantas dipukul. Hiks, tangis Liu Ruyan. Bu, kenapa kau masih memukulku? Ini Liu Ruyu, adik iparku. Dia berlari menghampiri dan menarik Liu Mu. Bu, kau keterlaluan. Liu Mu menepis tangannya dengan tidak wajar. Siapa menyuruhmu membuka kunci pintu duluan? Sungguh menyebalkan. Melihat ekspresi tertekan Liu Ruyan, aku tidak bisa menahan tawa lagi. Memang benar, hanya ibu mertua yang bisa mengendalikan wanita jalang ini. Sayang sekali. Ayah mertua, ibu mertua, dan adik ipar, semuanya akan dibunuh oleh wanita jalang ini. Renyi, kamu. Liu Mu mundur 2 langkah karena terkejut. Jika Liu Fu tidak menahannya, dia pasti akan jatuh. Liu Ruyu, yang biasanya paling membenciku, kakak iparnya, saat ini sangat marah. Surenyi, beraninya kau. Hiks, Liu Ruyan menamparnya, memotong ucapan adiknya. Dia buru-buru memberi isyarat mata kepada orang tua dan adiknya, lalu menarik mereka ke kamar tidur di lantai 1. Tiba-tiba dia berbalik dan memerintahkan kepala pelayan, Fubo, awasi suamiku. Buatkan dia minuman.
Ambilkan sebotol minuman soda. Fubo, yang selalu dalam keadaan tak terlihat, segera muncul di dapur dan membawakanku sebotol. Aku tidak menyangka Liu Ruyan masih tahu minuman favorit pemilik asli. Tapi aku tidak merasa bersyukur, malah merenungkan keluarga Liu barusan. Kenapa tiba-tiba begini? Aku tidak mengerti. Aku terus duduk di ruang tamu menunggu keluarga Liu keluar. Tapi setengah jam tidak ada gerakan, hanya terdengar suara tamparan dan teriakan Liu Ruyan dan Liu Ruyu. Setelah beberapa saat, Liu Fu dan Liu Emyu keluar dengan wajah muram. Liu Ruyan dan kedua adiknya menunduk. Berjalan di belakang, lalu Liu Emyu memelukku sambil menangis. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin membujuk tapi tidak tahu bagaimana. Ibu, jangan menangis dulu. Aku dan Liu Ruyan tidak akan bercerai untuk sementara waktu. Kita akan hidup baik-baik. Kita tenangkan mereka dulu. 2 hari lagi aku akan kabur ke luar negeri. Setelah keluarga Liu bangkrut dan seluruh keluarga tewas terbunuh, aku akan diam-diam kembali untuk membereskan semuanya. Tidak, aku harus membawa ayah dan ibu mertua pergi juga. Kata-kata ibu mertua yang tertinggal, tidak hanya akan dihina, tapi akhirnya nama baiknya akan hancur dan dia akan mati. Ayah mertua akan lebih cepat terbebas. Saat keluarga Liu bangkrut, penyakit jantungnya kambuh. Tapi yang paling menyedihkan adalah Liu Ruyu. Lupakan saja. Dulu dia selalu memarahiku dan membenciku. Nanti aku akan membelikannya kotak abu jenazah termurah. Aku membujuk Liu Emyu sambil membuat rencana, memutar berbagai ide di kepala, tapi tidak melihat tatapan aneh keluarga Liu padaku. Liu Fu merasa bersalah, Liu Emyu merasa kasihan, Liu Ruyan dipenuhi kebencian. Ekspresi Liu Ruyu tidak jelas. Dia mengepalkan tinjunya dan mengatupkan giginya. Dia masih tidak percaya bahwa apa yang dikatakan kakaknya tentang pikiran Surenyi adalah ramalan. Ini tidak ilmiah. Dia harus menemukan kelemahan Surenyi. Liu Emyu tiba-tiba duduk tegak. Dengan wajah serius dia berkata, "Renyi, ibu mendukungmu dan Ruyan bercerai. Aku akan menelepon Ban sebentar lagi dan mentransfer 10 miliar kepadamu. Ibu harap kamu membawa uang ini ke luar negeri. Jangan pernah kembali." Aku terkejut dan berdiri, lalu bertanya, "Bu, Anda ini?" Liu Fu berjalan mendekat dan menepuk pundakku. Dengan lembut dia berkata, "Aku dan ibumu benar-benar menganggapmu sebagai anak, karena takdirmu dan Ruyan sudah berakhir. Kalau begitu berpisah baik-baik. Nanti ayah dan ibu akan pergi ke tempatmu di luar negeri, kamu harus menjamu mereka dengan baik." Saat itu, otakku kosong. Semuanya tidak seperti yang kubayangkan. Bukankah mereka seharusnya membujukku untuk tidak bercerai? Mengapa tidak hanya setuju, tetapi juga memberiku 1 miliar? Aku menatap Liu Ruyan, dan melihat dia sudah berlinang air mata. Dengan kebencian di mataku, cepat tanda tangani, ambil uangnya, dan pergi. Aku akan memberimu tambahan 23,5 juta. Bawa ayah dan ibuku saat pergi ke luar negeri. Kalian adalah keluarga. Kalian pergi menetap di luar negeri saja. Aku bertanya-tanya dalam hati, ada apa dengan keluarga ini? Aku berpikir sendiri. Tapi si bodoh Liu Ruyu, pada akhirnya akan sepaham denganku. Aku mencibir. Tapi aku tidak mau uangnya. Kotak abu jenazah termurah, aku akan memesankannya untuknya besok. Aku berpikir, dalam 2 bulan dia pasti akan menggunakannya. Darah. Renyi. Liu Ruyu sangat marah sampai. Dia berkata dengan marah, "Ini adalah uang tabunganku selama 20 tahun. Dia sangat marah sampai tidak bisa bicara. Kamu. Ponsel nol berdering. Liu Ruyu akhirnya tidak bisa mengatakannya. Ponselnya berdering. Dia mengangkat teleponnya, dan setelah beberapa kata, dia menutupnya. Lalu dia menatap ayah, ibu, dan Liu Ruyan. Dia mendengus dingin. "Aku tidak peduli dengan urusan kalian lagi. Lakukan saja sesukamu. Aku tidak percaya. Hari ini ulang tahun Shen Youyu. Aku harus pergi." Setelah berkata begitu, dia bersiap mengambil tasnya dan pergi. Sebelum pergi, dia menatapku dengan tajam. Aku membuka mulutku tanpa berkata-kata, ingin membujuknya untuk tinggal. Tapi gadis ini paling suka menentangku. Aku berpikir dalam hati, Liu Ruyu akan kehilangan kesuciannya. Aku merenung. Jika dia tertangkap basah dan difoto, di masa depan dia akan menjadi salah satu penyebab kebangkrutan Liu Xi Group. Aku menghela napas, berpikir dalam hati bagaimana cara menghentikannya. Liu Ruyu pada akhirnya tidak pergi ke kota. Tepat saat dia bersiap pergi, dia dipanggil kembali oleh ayah mertua, ibu mertua, dan Liu Ruyan. Ibu mertua bahkan mengeluarkan hukum keluarga Liu, sebuah cambuk kulit hitam. Aku bingung, apa sebenarnya yang terjadi dengan Liu Ruyu? Aku menebak dalam hati. Apakah ketidakhadirannya berarti keluarga Liu juga bisa terhindar dari kebangkrutan? Aku ragu. Haruskah aku tinggal dan membantu mereka? Aku segera berpikir, tapi intinya adalah Liu Ruyan. Aku berpikir tanpa daya, wanita ini adalah kontributor terbesar kebangkrutan keluarga Liu. Liu Ruyan kembali merasakan keputusasaan. Dia jelas tidak melakukan apa-apa, tapi mengapa keluarga Liu bangkrut karena dia? Tapi dia berpikir lagi,
Mendengarkan kata-kata suaminya, takdir bisa diubah. Memikirkan ini, dia bersemangat. Tidak heran Liu Ruyan. Dia bisa bangkrut. Dia bisa jatuh cinta dengan gila. Dia bisa dihitung, tapi Liu Ruyan dari seluruh dunia. Semuanya memiliki satu kesamaan. Cantik, dingin, dan berkelas. Memiliki kemampuan nyata. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon asisten pribadinya, Du Xiaole, dengan tegas berkata, "Asisten Du, kirimkan sekelompok orang ke kamar pribadi nomor 981 DC dalam waktu setengah jam. Ambil foto, rekam video, lalu bawa Shen Youyu ke rumah tua keluarga Liu." Liu Fu dan Liu Emyu saling memandang. Mereka tersenyum penuh pengertian. Liu Ruyu menunjukkan ekspresi tidak tega, tetapi pada detik berikutnya, keinginan ganas yang mengalir di matanya tidak bisa ditahan. Liu Ruyan tiba-tiba mengubah keputusan sebelumnya. Dia ingin berusaha lagi untuk pernikahannya. Liu Ruyan bertanya langsung, "Sayang, bisakah kita bercerai sebulan lagi?" Dia buru-buru menambahkan, "Jangan khawatir, aku, Liu Ruyan, menepati janjiku. 10 miliar akan segera ditransfer kepadamu." Tanpa menungguku menjawab, Liu Fu dan Liu Emyu juga melangkah maju. Perceraian mereka dengan Liu Ruyan tadi adalah demi kebaikanku. Tapi sekarang mereka juga merasa bisa mencoba lagi. Melihat apakah ada perubahan. Ibu Liu menarik tanganku. Dengan tulus berkata, "Anakku, ibu sangat berat berpisah denganmu. Tinggallah di rumah tua bulan ini, ya?" Liu Ruyu datang dan menarikku, bertingkah manja tak seperti biasanya. "SST. Kakak ipar, aku pasti akan baik padamu mulai sekarang." Aku terdiam. Keluarga ini semakin aneh, terutama Liu Ruyu. Apa kau tidak sadar perkataannya begitu patuh? Aku menghela napas lega. Sudahlah, demi uang tunai 11 miliar ini, aku akan tinggal dulu. Aku memperingatkan diri sendiri. Harus tuntas. Pergi begitu saja tidak sesuai prinsipku. Aku sudah mengambil keputusan. Liu Ruyan boleh hancur, tapi Liu Si tidak boleh bangkrut. Aku memperhitungkan. Nanti bisa kuserahkan pada Liu Ruyu. Aku menatap Liu Ruyan dan berkata, "Liu Ruyan, aku bisa tinggal, tapi kau harus berjanji satu hal padaku. Selama masa percobaan ini, kau tidak boleh melakukan hal yang melanggar moral." Liu Ruyan buru-buru mengangguk. Tapi hatinya dipenuhi kesedihan. Dia berpikir, jadi aku harus mati? Dia memohon dengan suara lirih, "Aku tidak mau mati." Aku menghela napas dalam hati. Besok Fu Cengguang kembali. Liu Ruyan yang bucin, itu akan kembali. Aku teringat, tidak hanya menjemputnya di bandara, tapi juga memberinya bunga dan pelukan. Bahkan membawanya ke rumah. Semakin kupikirkan, semakin aku marah. Dia juga menyuruhku memasak untuk kerabatnya. Membereskan kamar. Aku merasa merinding. Pria, green tea, itu masih ingin beraksi di depanku. Aku mencibir. Memikirkannya saja membuatku merasa Liu Ruyan menjijikan. Aku bahkan punya pikiran. Bagaimana kalau sekarang aku patahkan saja kakinya? Tiba-tiba ayah Liu berteriak keras. Dia menunjuk Liu Ruyan, berkata dengan marah, "Bagus. Ke kamar ayah dan ibu. Aku mau bicara soal pekerjaan denganmu." Liu Ruyan diam-diam mengambil cambuk kulit kecil. Wajahnya murah menatapku. Dia berkata dengan suara lembut, "Menantu baik. Ayah, ibu, dan Liu Ruyan perlu bicara urusan pribadi. Kamu minum satu botol soda lagi." Liu Ruyan pucat pasi. Dia memohon, ini tidak benar. Suaranya bergetar. Aku belum setuju untuk bertemu. Belum selesai bicara. Dia lemas seperti kehilangan tenaga dan ambruk ke lantai. Liu Ruyan mengepalkan tinjunya, berapi-api seperti harimau turun gunung. Dia tertawa dingin dan berkata pada Liu Ruyan, "Kakak, aku juga ada urusan denganmu." Melihat keluarga itu masuk lagi ke kamar. Tak lama kemudian terdengar teriakan nyaring Liu Ruyan dari dalam. Aku merasa ada yang tidak beres. Ini sangat tidak normal. Aku menoleh dan bertanya pada Fubo, "Apa kamu merasa?" Mereka agak aneh hari ini. Fubo adalah orang tua yang sudah bekerja seumur hidup di keluarga Liu. Mendengar itu, dia tersenyum ramah dan berkata, "Memang, sebenarnya aku juga setuju. Untuk anak yang tidak patuh, pukulan ganda adalah cara terbaik. Istri yang tidak patuh, tidak cocok untuk cinta murni. Hanya nafsu makan yang tersisa." Aku tidak tahu bagaimana harus mengingatnya. Setengah jam kemudian, Liu Ruyan diangkat keluar seperti boneka kain. Wajahnya tidak terluka, tapi dia berganti pakaian. Bersamaan dengan itu, asisten khususnya Du Xiaole masuk bersama sekelompok orang. Ada juga seorang wanita yang pakaiannya berantakan. Mulutnya disumpal kain hitam. Aku mengenalnya, pernah bertemu beberapa kali. Dia Shen Youyu, sahabat Liu Ruyu. Begitu Du Xiaole masuk, dia menatap Liu Ruyan dengan heran. Dia berpikir, kenapa wajahnya terlihat bengkak? Tapi dia tidak berani bertanya. Fubo berbisik di telinganya. Liu Ruyan, yang tadinya terlihat lemah, seketika berubah seperti harimau ganas menerkam. Tatapan dingin Liu Ruyan menyapu Shen Youyu. Dia berkata dengan dingin,
Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa? Angguk atau geleng? Shen Youyu menggelengkan kepala dengan panik. Liu Ruyan melambaikan tangannya dan memerintah, bawa dia dan semua bukti itu ke kantor polisi. Segera Shen Youyu dibawa pergi. Sebelum Du Xiaolei pergi, Liu Ruyan menariknya ke samping dan berbicara dengannya sebentar. Aku tidak mendengar apa yang mereka katakan. Hanya saja saat Du Xiaolei pergi, dia menatapku. Liu Fu mengatur agar Fu Bo menyiapkan makan malam. Dia menatapku dan dengan antusias mengundang, Renyi, menginaplah di rumah malam ini, temani ayah minum 2 gelas. Bagaimana? Melihat tatapan penuh harap keluarga ini, aku menyetujuinya. Aku merasa dalam hati, kebahagiaan terakhir selalu membuat orang meneteskan air mata. Ah, Liu Ruyan, andai saja kamu tidak bertindak bodoh. Liu Ruyan, yang baru saja duduk di kursi, tubuhnya lemas. Tergelincir ke lantai. Suaranya bergetar, dengan nada menangis dia berkata, Susuami, aku benar-benar tidak ingin dipukuli lagi. Dipukuli habis-habisan. Dia bahkan ingin bunuh diri. Gadis mana yang berusia 25 tahun masih dipukuli setiap hari? Aku menatapnya, berpikir dalam hati, apa hubungannya aku dipukuli denganmu? Aku tidak melakukan apapun, juga tidak mengatakan apapun. Liu Ruyan. Tidak, seluruh keluarganya aneh hari ini. Di meja makan, Liu Fu menuangkan anggur untukku, Liu Mu menambahkan lauk untukku dengan tangannya sendiri. Liu Ruyu bahkan membungkuk untuk menyeka mulutku. Aku merenung dalam hati, seperti gadis kecil yang baru saja beranjak dewasa. Hatiku bergetar. Mungkinkah wanita jalang itu memikirkan cahaya bulan putihnya lagi? Liu Ruyan tiba-tiba berdiri. Dia buru-buru melambaikan tangannya, menyangkal dengan putus asa. Aku tidak, aku benar-benar tidak. Bu, apa yang kamu katakan? Jangan lupa apa yang harus dilakukan. Liu Mu mengangguk tanpa ekspresi. Liu Fu mengangkat gelas anggurnya lagi, berkata dengan antusias, Renyi, minum lagi 1 gelas. Liu Ruyu sendiri yang menuangkan anggur untukku. Dia berseru, kakak ipar, aku untukmu. Liu Mu mendengus 2 kali, menepis tangan putrinya, lalu melotot ke arah Liu Fu. Dia berkata dengan kesal, minum apa? Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu kalau mabuk? Dia menambahkan 1 lagi untukku, sup abalon yang bergizi. Dia berkata dengan penuh arti. Makan lebih banyak, Renyi. Dia menambahkan. Udara malam di rumah tua dingin. Perlu banyak nutrisi. Mungkin terlalu banyak nutrisi. Kembali ke kamar, aku merasa panas. Di tengah malam, seorang wanita masuk ke tempat tidur. Dari aroma dan sentuhannya, aku tahu itu Liu Ruyan. Tapi aku tidak menolaknya. Aku tidak seperti pemilik tubuh asli yang mengejar cinta murni. Mengapa tidak memakan daging gemuk yang sudah di depan mata? Lagi pula, aku masih suaminya secara teori. Benar saja, itu adalah keindahan yang mendalam. Mawar yang indah mekar. 3 tahun dipermalukan berubah menjadi bunga plum yang bersembunyi. Sore berikutnya, ada tamu di rumah Liu. Mereka adalah teman keluarga mereka, keluarga kaya lainnya di Haicheng, Fu Chengguang dan ayahnya. Aku tidak ingin bertemu mereka, jadi aku pergi ke ruang permainan yang secara khusus diatur oleh Liu Mu. Aku baru keluar saat makan malam. Yang tidak kuduga adalah Liu Ruyan tidak segera turun untuk menemui cahaya bulannya. Aku hanya melihatnya berpegangan pada tangga, berjalan perlahan. Dia mengenakan pakaian yang sangat konservatif, menutupi tangannya dan hanya memperlihatkan wajahnya. Aku tidak mengerti apa yang dia coba lakukan. Liu Fu di sampingnya bertanya dengan prihatin, berapa banyak obat yang kamu minum kemarin? Kamu tidak berhenti sepanjang malam. Liu Mu melotot padanya, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Aku salah ambil. Liu Fu terkejut dan melebarkan matanya. Lalu mereka, Liu Mu tersenyum tipis. Dia sudah tercerahkan. Dia tumbuh lagi, tapi terlambat. Fu Chengguang, begitu melihat Liu Ruyan turun, langsung menghampirinya. Ruyan, kenapa teleponku tidak kamu jawab? Apa kamu sakit? Sepertinya kamu baru bangun tidur. Liu Ruyan tersenyum tipis, menolak dengan halus. Pakaian Fu Chengguang memang terlihat sakit. Dia tidur seharian. Kemudian, sambil menyapa Fu, dia berjalan ke sisiku dan duduk di meja makan. Liu Fu, sebagai kepala keluarga, mengangkat gelas anggurnya dan berkata, Fu, kita minum-minum hari ini. Sudah lama kita tidak minum berdua. Fu tersenyum dan mengangguk. Sulit bagimu, si pengacara, untuk setuju minum. Ayo minum. Aku tidak minum. Fu Chengguang juga tidak minum. Makanan sudah separuh jalan. Setelah minum dan makan, Fu Chengguang mengeluarkan sebuah kotak hadiah dan membukanya. Sebuah kalung berlian yang berkilauan biru cemerlang. Ruyan, aku tidak tahu harus memberimu hadiah apa saat kembali ke negara ini. Sampai aku melihat ini di lelang, karya Master Pavani. Cinta laut dalam. Ini melambangkan perasaan kita. Tidak. Ini persahabatan, sedalam lautan dalam. Konon wanita seperti naga barat.
Menyukai berlian yang berkilauan. Aku perkirakan kalung ini harganya minimal 2 atau 300 juta. Aku berpikir, Fu Chengguang benar-benar tulus pada Liu Ruyan. Selama bertahun-tahun di luar negeri, dia tetap menjaga kesuciannya. Ini bukan hadiah, ini jelas mahar. Aku ingin melihat apakah wanita jalang ini tersentuh. Liu Ruyan memang sedikit tersentuh tadi, tapi tidak banyak. Lagi pula, perjalanan melarikan diri tadi malam lebih membekas di ingatannya. Dia tidak lagi memikirkan pria lain. Dia berpikir dalam hati. Aku terlalu kenyang. Tapi mendengar cinta Fu Chengguang padanya tak tergoyahkan. Sebagai seorang wanita, dia merasa bangga. Tapi hadiah itu benar-benar tidak bisa diterima. Dia pasti akan mati. Ibu Liu takut putrinya akan mengacau lagi. Dia membujuk dengan membabi buta. Hadiah dari Chengguang ini terlalu berharga. Ruyan tidak pantas menerimanya. Ayah Liu juga menimpali, persahabatan kalian para junior. Jangan bermain terlalu besar sekaligus. Kalau tidak, ayah dan aku yang mengurus hadiah ini, bukankah nilainya puluhan miliar? Dia tertawa terbahak-bahak. Siapa sangka Fu Chengguang malah mengangguk dan mengeluarkan sebuah dokumen. Liu tua, ini proyek dermaga di Rio de Janeiro, Brasil. Tertarik? Ayah Liu berkata sambil bercanda, pertama lihat aku dulu. Aku mengerti dia takut aku akan salah paham, tapi aku tidak bisa menolaknya atas namanya, karena aku adalah yang terakhir. Aku tidak punya saham di Liu Xi Group, jadi aku tidak punya hak untuk berbicara dalam kerja sama bisnis. Aku mendengus dingin dalam hati. Fu Chengguang benar-benar bermurah hati. Sayang sekali, kalung Fu Chengguang. Dia sama sekali tidak tulus ingin memberikannya pada wanita jalang itu. Liu Ruyan baru saja bangga dengan cinta Fu Chengguang padanya. Begitu mendengar itu tidak tulus. Dia segera menahan napas dan mendengarkan apa yang akan kukatakan selanjutnya. Kali ini, bahkan ayah Liu, ibu Liu, dan Liu Ruyu yang sedari tadi diam, menghentikan gerakan mereka. Orang yang benar-benar ingin dia kirimi. Sebenarnya adalah ibu mertuaku. Jika Liu Ruyan tahu, cahaya bulan putih, dari cahaya bulan putihnya sebenarnya adalah ibunya, apakah dia akan marah besar? Mata Liu Ruyan langsung memerah. Semuanya bergemerincing keras. Ibu Liu menjatuhkan sumpitnya ke meja, memutar matanya dengan jijik. Ayah Liu hampir meremukkan gelasnya. Sementara aku hanya fokus makan lauk di mangkuku. Liu Ruyu terlalu rajin. Tidak membiarkan mangkuku kosong. Aku menghela napas. Seluruh keluarga ini hanya melihatku. Fu Chengguang menatap Liu Ruyan 10 kali, tapi diam-diam menatap ibu mertuaku 20 kali. Fu Chengguang yatim piatu sejak kecil. Dia memiliki penyakit merindukan ibu. Selama bertahun-tahun, Liu Ruyan tidak menyadarinya. Pantas saja dia akan terus dihitung. Liu Mu tidak tahan lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia kembali ke kamar. Dia akhirnya mengerti mengapa aku mengatakan sebelumnya bahwa reputasinya terbakar. Tanpa perlindungan Liu Xi Group, dia pasti tidak akan bisa lepas dari paksaan Fu Chengguang. Liu Ruyan, sama seperti Liu Ruyu, pergi tanpa berkata apa-apa. Suasana menjadi sangat canggung. Liu Fu meletakkan gelas anggur, menundukkan kepalanya, menyembunyikan kebencian di hatinya. Dia adalah orang yang tergila-gila pada alkohol. Sebelumnya, dia hanya berpikir Fu Chengguang tumbuh di depannya. Hanya bisa dikatakan bahwa orang hanya bisa melihat wajahnya, bukan hatinya. Dulu, kedekatan Fu Chengguang dengan Liu Mu dianggapnya sebagai anak yang kekurangan kasih sayang ibu. Sekarang melihat Fu Chengguang tidak hanya kekurangan kasih sayang ibu, tapi menginginkan lebih. Ayah, aku juga merasa sedikit tidak nyaman. Biarkan menantuku menemanimu minum. Melihat ayah mertua pergi tanpa menoleh, suasana tidak bisa digambarkan sebagai canggung. Fu Chengguang menyingkirkan kalung itu dan berbalik pergi. Fu Chengguang menghela napas dan mengikutinya pergi. Kedua ayah dan anak ini tidak melihatku sama sekali sepanjang waktu. Kakak, aku pantas tidak dihargai karena kelemahan tubuh asliku. 1 jam kemudian, Liu Ruyan benar-benar terluka parah, ditopang oleh Liu Mu dan Liu Ruyu. Sepertinya kali ini benar-benar dipukul. Bajunya sampai robek. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengeluh dalam hati. Wanita sialan ini benar-benar menyedihkan. Dipukuli oleh orang tuanya di luar, dan dipukuli olehku di dalam. Tapi dia pantas mendapatkannya. Liu Fu menarikku untuk duduk, dan bertanya dengan santai. Tentang kerjasama yang diajukan Fu Chengguang tadi, bagaimana menurutmu tentang kerjasama ini? Aku pikir Liu Fu sedang mengujiku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Proyek ini sangat bagus, dengan keuntungan dan prospek yang sangat besar. Tetapi kalian mengabaikan satu hal. Negara itu baru saja berganti kepemimpinan. Pemimpin baru menyerukan sukacita menonton sepak bola domestik kita. Ayah, menurutmu orang seperti itu bisa diandalkan? Aku berpikir dalam hati. Pemerintah baru punya 3 prioritas utama, dan prioritas ketiga jatuh pada proyek ini. Proyek ini tidak gagal. Tapi siklusnya diperpanjang tanpa batas. Sebagian besar dana Liquid Group Liu tertahan. Selanjutnya, Fuxi akan bergabung dengan 2 perusahaan dari Haicheng. Keluarga You,
dan konsorsium perdagangan luar negeri. Tapi itu bukan yang paling fatal. Aku minum teh. Aku tidak akan memikirkan hal-hal yang tidak bisa kukendalikan. Jika keluarga Liu bangkrut, aku tidak bisa membantu sama sekali. Bagaimanapun, 1 miliar kemarin sudah masuk. Itu ditransfer kepadaku dengan dalih hadiah sukarela. Ayah Liu tidak akan menjadi raksasa bisnis di masa lalu, dia akan segera menemukan cara untuk keluar dari kebuntuan. Yaitu mencari bantuan. Semalam, menurutmu siapa yang terbaik untuk diajak kerja sama oleh grup Liu kita? Aku tertegun. Apakah ini pertanyaan yang perlu kupikirkan? Ayah, lebih baik kau bertanya pada Ruyan daripada aku. Aku tidak mengerti urusan bisnis. Aku diam-diam berpikir. Selain grup Liu, satu-satunya grup terkemuka yang bisa kuandalkan adalah grup Bai. Apa yang harus kukatakan? Bai Ningbing adalah cahaya bulanku. Haruskah aku menyarankan ayah mertua dan ibu mertua untuk menjodohkanku dengan keluarga Bai? Ayah, Liu Ruyan tiba-tiba berteriak, mengejutkan semua orang. Liu Fu dengan gugup menggaruk hidungnya. Aku menyangkalnya. Aku tidak melakukannya, aku tidak akan. Ya, bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Aku hanya bertanya karena penasaran. Ayah, apa yang kau bicarakan? Liu Mu melotot pada Liu Fu di sampingnya. Ayahmu sudah gila. Jangan pedulikan dia. Renyi, jangan terlalu memikirkan provokasi Fu Cengguang tadi. Dengan ayah dan ibu di sini, Liu Ruyan tidak berani bertindak sembarangan. Aku mengangguk sambil berpikir liar. Aku berpikir dalam hati, Liu Ruyan sepertinya telah berubah. Aku pikir itu karena ini adalah rumah tua. Dia menahan emosinya. Besok Fu Cengguang akan menemuinya di perusahaan. Wanita jalang ini akan mengaturnya. Dia menempatkannya sebagai kepala departemen proyek perusahaan, posisi penting ini. Bukankah ini sama saja dengan memelihara musuh? Jika bukan kau yang bangkrut, siapa lagi? Sudah berakhir. Liu Ruyan sekali lagi duduk lemas di sofa, menatap langit-langit tanpa ekspresi. Dia benar-benar ketakutan. Dia merasa jika dia terus berada di sisi suaminya, dia pasti akan dipukuli sampai mati oleh orang tuanya cepat atau lambat. Sebuah tamparan keras terdengar. Kali ini Liu Fu dan Liu Mu tidak bergerak, tapi Liu Ruyu menampar Liu Ruyan. Kakak, kamu tahu orang seperti apa Fu Cengguang? Kenapa kamu masih berani? Liu Ruyan sangat marah. Itu adalah masa depan. Huwuk, huwuk. Liu Fu dan Liu Mu terbatuk keras bersamaan, menyela pembicaraan kedua saudari itu. Sibuk dan terburu-buru mendesak. Renyi, kamu tidak tidur semalam. Kembali ke kamar dan istirahatlah dulu. Aku selalu merasa keluarga ini semakin aneh. Rasanya tidak nyata. Sudahlah. Aku akan tinggal di sini sebulan saja. Setelah aku pergi, keluarga ini akan saling berhadapan. Sekarang kita tahu siapa musuhnya, tapi kita belum tahu rencana spesifik mereka. Keluarga Liu saja tidak akan bisa melawan beberapa keluarga ini. Mencari bantuan, pertimbangan pertama adalah pernikahan antar keluarga kaya. Liu Ruyan jelas tidak bisa bercerai sekarang. Liu Ruyu melangkah maju. Ayah, ibu, aku setuju dengan pernikahan itu. Liu Fu dan Liu Mu tidak setuju. Liu Ruyan juga tidak setuju. Sangat sedikit pernikahan antar keluarga kaya yang bahagia. Mereka tidak akan mendorong anggota keluarga ke dalam jurang api. Liu Ruyu sangat cemas. Kalian tidak akan benar-benar menganggap kakak iparku. Mencari pernikahan dengan keluarga Bai, Liu Ruyan mengepalkan tinjunya erat-erat, ingin meninju adiknya. Dia adalah kakak iparmu sendiri. Kami sudah berpisah kemarin. Liu Mu malas menanggapi pertengkaran kedua saudari itu. Sebenarnya, Liu Ruyan, kamu sama sekali tidak mengenal Renyi. Tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi sekarang. Renyi sebenarnya punya identitas lain. Dalam bahasa anak muda, dia punya jaket lain. Ternyata dulu Liu Fu dan Liu Mu merekrut Surenyi bukan hanya melihat latar belakang dan penampilannya, tapi juga kemampuannya. Bukankah kamu terus mencari pertas hebat dengan kode RY? RY adalah Renyi. Apa? Liu Ruyan tiba-tiba terkejut. Tingkat keterkejutannya tidak kalah dengan mendengar suara hatiku. Dia bertanya lagi, lalu kenapa dia tidak mengatakannya? Liu Ruyan tiba-tiba sadar, berharap suaminya akan berkata bahwa dia akan kebetulan bertemu Bai Ningbing saat pergi ke luar negeri. Di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya adalah perhitungan. Grup Bai Si sama seperti grup Liu. Bisnis utama keduanya adalah produk internet. RY bukan sekadar pertas biasa, proyek-proyek yang pernah diikutinya. Semuanya adalah proyek besar negara. Reputasi RY adalah sumber daya, dan sumber daya berarti bisnis. Bisnis adalah urat nadi sebuah perusahaan. Liu Fu menggelengkan kepala, tidak bisa menahan keluhannya. Ada satu hal yang sangat tidak kusetujui dari cara Renyi. Jika seorang pria punya kemampuan, dia harus menunjukkannya pada wanita. Wanita secara alami menyukai yang kuat, tapi dia bersikeras pada cinta murni. Kalau tidak, dia pasti sudah mendapatkan putri kita. Liu Mu dan Liu Ruyu mengangguk serempak. Liu Ruyan hanya mengangguk mengikuti di samping. Kali ini dia sangat setuju dengan perkataan ayahnya. Dia adalah Liu Ruyan dari seluruh dunia.
Dia tidak akan jatuh cinta pada anjing manis. Setelah lama berlalu, Liu Ruyan kembali ke kamar tidur. Dia masuk ke pelukanku dan bertanya perlahan, "Suamiku, apakah kamu Erie?" Aku tidak menyangkalnya. "Ya, dulu aku menyembunyikannya darimu, itu salahku. Aku ingin mencoba jalur cinta murni." "Lucu sekali, kan?" "Tidak lucu." Liu Ruyan membelai wajahku dengan kedua tangannya. "Sayang, ini salahku. Kita menyia-nyiakan banyak waktu. Tanpa berkomunikasi dari hati ke hati denganmu." Aku memotong perkataannya, "Nanti kita tidak perlu lagi berkomunikasi dari hati ke hati. Cukup berkomunikasi secara fisik saja. Bukankah itu lebih baik?" Kata-kata wanita jalang tidak bisa dipercaya. Orang yang paling dia cintai adalah Fu Chengguang. Jika aku berkomunikasi perasaan dari hati ke hati dengannya, aku hanya akan tertipu. Liu Ruyan ingin segera membantah. Namun, dia juga sadar bahwa tidak ada lagi kepercayaan di antara mereka. Untuk membangun kembali kepercayaan itu, dibutuhkan waktu. Mungkin setahun, atau mungkin seumur hidup. "Suamiku, bisakah kamu memelukku saat tidur?" Sebenarnya, tadi malam adalah saat paling bahagia bagiku. Hatiku bersorak. Lihat, menaklukkan wanita harus dimulai dari fisik. Dulu bermain cinta murni, benar-benar bodoh. Sudahlah. Lagi pula dia juga mengambil pertama kaliku. Nanti saat mengurus jenazahnya, belikan kotak abu yang lebih bagus. Liu Ruyan tertawa getir dalam hati. Entah dia harus senang atau sedih. Keesokan harinya, Liu Ruyan bersikeras ikut aku ke kantor. Aku terkejut. Ini 3 tahun berlalu. Kami berstatus nikah tertutup. Dia adalah CEO Liu Xi Group yang berkuasa. Sedangkan aku hanya karyawan rendahan di departemen teknis, bahkan bukan kepala bagian. Ini sudah mau bercerai. Tiba-tiba pergi bersama, aku tidak setuju, suamiku. Latihan hari ini agak lama, kau membuatku kelelahan. Kau lepas tangan setelah selesai. Kau bukan orang seperti itu, kan? Aku ingin bilang iya, tapi melihatnya yang penuh harapan. Akhirnya aku melunak juga. Akibatnya, begitu masuk kantor, Liu Ruyan langsung merangkul lenganku. Dengan gaya seperti burung kecil yang bergantung padanya. Sepanjang jalan dari resepsionis hingga ke kantor CEO, dalam 5 menit. Kabar pernikahan kami yang sudah 3 tahun menyebar ke seluruh perusahaan. 20 menit kemudian, Fu Chengguang mendengar kabar dan bergegas datang. Setibanya di kantor, Fu Chengguang langsung bertanya dengan marah. "Ruyan, bukankah kau bilang akan menceraikan Surenyi setelah aku kembali? Sekarang kau mengumumkannya bersamanya. Lalu apa artinya 3 tahun penantianku?" Aku berteriak. "Aku masih di sini. Ini sama sekali tidak menganggapku sebagai manusia." Aku tertawa kecil. "Bodoh, kalian. Liu Ruyan, kau jatuh cinta padanya? Dia hanyalah pelacurmu, tidak berarti apa-apa." Liu Ruyan berjalan tenang ke sisiku. Memelukku dan berkata dengan tegas, "Aku cinta suamiku. Aku hanya cinta suamiku. Dulu aku tidak mengerti cinta, tidak tahu bagaimana mencintai. Makanya aku mudah tertipu oleh rayuan manismu." Gaya bicara Liu Ruyan berubah drastis, seketika menjadi dingin. Dia berbicara dengan dingin. Dengan tatapan tajam, "Fu Chengguang, apakah kau mencuri pakaian dalam ibuku yang hilang dulu?" Wajah Fu Chengguang pucat pasi, matanya bergerak gelisah. Dia bahkan mundur selangkah karena merasa bersalah. Fu Chengguang memaksakan senyum, lalu merebut makanan. "Ruyan, lelucon ini tidak lucu." Liu Ruyan tidak mengoreksi, tatapannya tertuju padaku. Aku langsung bereaksi. Aku maju dan menampar Fu Chengguang, lalu menendangnya lagi. "Benar-benar bajingan tak tahu terima kasih. Berani-beraninya kau mengincar ibuku, bahkan ingin ibu dan anak sama-sama tertidur. Sungguh hina." Fu Chengguang, karena merasa bersalah, tidak berani melawan. Dia dipukuli habis-habisan olehku sebelum diizinkan pergi. Aneh sekali, bagaimana Liu Ruyan bisa tahu soal ini? Pantas saja dia tiba-tiba bersikap baik padaku. Ternyata dia sudah melihat kenyataan tentang White Moonlight itu. Sayang sekali sudah terlambat. Aku rasa aku tidak begitu menyukainya lagi seperti dulu. Namun, aku lebih menyukai tubuhnya. Dia adalah wanita yang kumiliki, aku tidak bisa melihatnya dalam bahaya. Sudahlah, kali ini aku akan membantunya lagi. Hati Liu Ruyan merasa senang sekaligus sedih. "Sayang, bisakah kita tidak bercerai? Jika bercerai, ibuku pasti tidak akan mengizinkanku menikah dengan pria lain. Karena dia akan merasa pria itu tidak tertarik padaku, melainkan padanya. Atau begini saja, kamu boleh punya pacar di luar, tapi jangan sampai aku tahu." Aku merasa tak bisa berkata-kata. Aku tidak bisa menanggapi ucapan ini. Bagaimana mungkin Liu Ruyan yang angkuh dulu mengatakan hal seperti ini? Dia pasti peduli padaku. Seandainya Liu Ruyan bersikap begini padaku 3 tahun lalu, aku pasti mau hidup bersamanya selamanya. Selama beberapa waktu berikutnya, lingkaran bisnis Hai Cheng kembali bergejolak. Sejak hari itu, Fu Chengguang dan Liu Ruyan memutuskan hubungan. Kedua perusahaan mulai bersitegang. Awalnya, sesuai perhitungan orang-orang Fu Chengguang,
Dia akan masuk ke departemen proyek Liu Xi Group sebagai kepala bagian, membocorkan banyak rahasia perusahaan. Saat proyek berhasil menguasai Liu Xi Group, arus kas besar, Fu Xi kemudian akan bergabung dengan beberapa keluarga kaya lainnya untuk menekan ruang hidup Liu Xi. Saat itu, Liu Xi akan membutuhkan banyak dana untuk memulihkan perusahaan. Dengan pengetatan pinjaman bank, Liu Xi hanya bisa menggadaikan atau menukar sebagian sahamnya. Dan Fu Xi akan dapat mengambil saham-saham ini secara sah, dan secara bertahap melahapnya. Fu Xi akan mengambil alih Liu Xi Group dalam satu langkah. Dan keluarga Liu akan diusir, Liu Fu akan bangkrut dan meninggal karena sakit. Liu Mu, Liu Ruyan, dan Liu Ruyu akan mati. Keluarga Liu tentu saja tidak menerima hasil ini. Melalui bisikan hatiku akhir-akhir ini, Liu Fu dan Liu Ruyan sudah mulai melawan. Tentu saja, aku juga tidak diam. Aku punya banyak orang untuk dijual. Reputasi RY tidak hilang seiring dengan kejatuhanku selama 3 tahun ini, malah semakin terkenal. Tentu saja, ini semua adalah jasa pemilik asli, dan juga jasa Liu Ruyan. Siapa suruh dia setelah jam kerja? Semuanya diserahkan padaku. Ini membuat Liu Ruyan akhirnya bisa bernapas lega di tengah kesibukannya, tapi itu belum cukup. Liu Xi membutuhkan uang tunai, puluhan hingga ratusan miliar. Sekarang hubungan dengan Ban masih abu-abu. Di bawah serangan keluarga-keluarga kaya itu, Liu Xi berada dalam bahaya. Saat aku bersiap untuk menghubungi mentor lagi, seseorang yang tak terduga datang berkunjung. Kakak senior, kenapa kamu datang? Bai Ningbing adalah kakak senior saya. Bai Ningbing. Liu Ruyan keluar dari belakang dan berkata sambil tersenyum. Sayang, aku memberimu kejutan. Bagaimana? Senang kan? Aku memaksakan diri untuk tersenyum. Dalam hati aku berpikir, ini lebih seperti kejutan yang menakutkan. Selama ini, hubungan antara aku dan Liu Ruyan berkembang lambat, tapi itu tidak masalah. Kami tidur berpelukan setiap malam. Tapi tiba-tiba melihat cahaya bulan putihku, hatiku jadi kacau. Apa yang dilakukan Liu Ruyan? Dia tidak mungkin mengundang Bai Ningbing untuk mengujiku, memancingku untuk berselingkuh, dan mengambil kembali 10 miliarku? Liu Ruyan tetap tersenyum, tapi terus mengamati Bai Ningbing. Melihat dia tidak bereaksi, ekspresinya semakin senang. Benar saja, hanya 2 keluarga yang bisa mendengar kelahiran kembali suaminya. Lama tidak bertemu. Kali ini aku datang atas undangan Liu Ruyan untuk membicarakan kerjasama. Sekalian menemuimu. Liu Ruyan mengangguk di samping, menambahkan. Kakak senior datang karena Anda. Mengapa Anda tidak segera ke dapur membuatkan kami makanan enak? Saya tahu kedua putri akan membicarakan urusan penting. Liu Ruyan membawaku pergi, itu yang kuinginkan. Setelah aku selesai memasak makan siang, mereka akan selesai berbicara. Makan siang yang menyenangkan. Setelah mengantar Bai Ningbing pergi, aku bertanya dengan ragu. Bagaimana Anda membujuk kakak senior untuk bekerja sama dengan Anda? Liu Ruyan tersenyum misterius dan berkata. Dia datang sendiri. Aku mengernyitkan dahi. Kupikir dia akan memukulmu. Kalau tidak mau bicara, tidak apa-apa. Liu Ruyan semakin baik padaku. Tapi aku masih ingin memujinya. Luar dalam. Liu Ruyan tiba-tiba melebarkan matanya. Hati mereka bergetar hebat. Dengan bantuan Bai Xi Group, dalam sebulan, Liu Xi Group tidak hanya pulih, tetapi juga berhasil memenangkan persaingan keluarga kaya di Haicheng. Fu Xi Group hampir bangkrut. Suatu hari, Fu Chengguang mengenakan setelan yang agak tidak pas datang ke rumah Liu. Dia terlihat sangat menyedihkan. Setelah aku perhatikan, setelannya bukan tidak pas. Tapi dia sudah tua. Begitu dia masuk, dia langsung berlutut. Memohon, Paman Liu, Ruyan. Tolong lepaskan keluarga Fu. Mulai sekarang, keluarga Fu akan mengikuti keluarga Liu. Menjadi budak atau pelayan. Tentu saja Liu Fu dan Liu Ruyan tidak akan memaafkannya. Liu Mu sudah menangis merah. Jika tidak ada keluarga Fu di dunia ini, hartanya akan disumbangkan setelah kematiannya. Terlihat betapa bencinya dia pada Fu Chengguang. Memikirkannya saja sudah menjijikan. Anak laki-laki keluarga Fu yang tumbuh di depan matanya berkencan dengan putriku. Ternyata hanya untuk mendekatiku agar bisa mencuri barangku. Meskipun dia tahu apa yang dia lakukan salah. Itu tidak bisa dimaafkan. Di antara keluarga Liu, Liu Fu adalah orang yang paling membenci keluarga Fu. Berdasarkan istrinya dan putrinya yang merencanakan untuk putri bungsunya. Yang akhirnya menyebabkan kehancuran keluarga Liu dan 7 anggota keluarga mereka. Bagaimana dia bisa membiarkan keluarga Fu pergi? Fu Chengguang, hari ini aku mengizinkanmu masuk. Serahkan dana tersembunyi keluarga Fu di luar negeri. Dan aku akan membiarkan ayahmu pergi. Ayahmu sekarang berada di icu rumah sakit. Membiarkannya pergi atau tidak sebenarnya tidak terlalu berarti. Paling banter, aku akan mengurus jenazahnya dan menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati keluarga Liu kepada publik. Namun, Fu Chengguang mengerti makna tersembunyi di balik kata-kata Liu Fu. Jika dia patuh, ayahnya akan pergi dengan bermartabat. Jika dia tidak patuh, ayahnya akan pergi tanpa martabat sama sekali. Dana tersembunyi keluarga Fu di luar negeri adalah pakaian terakhirnya.
Liu Fu ingin memusnahkan mereka. Dia bisa saja melarikan diri ke luar negeri secara diam-diam. Tetapi dengan kemampuan keluarga Liu, tanpa perlindungan grup Fu, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Bicaralah, aku tidak ingin masuk penjara. Liu Fu mengangguk. Tetapi setelah Fu Chengguang pergi, Liu Ruyan dan Liu Ruyu sangat marah dan bertanya. Ayah, bagaimana bisa kau membiarkan Fu Chengguang pergi? Hanya demi sedikit uang? Liu Fu berkata dengan tenang. Aku hanya bilang aku tidak akan membuatnya di penjara, dan aku tidak akan menyakitinya. Dia mengangkat kelopak matanya menatapku dan menambahkan, tapi itu tidak berarti menantumu akan membiarkannya pergi. Aku mengerti, ayah mertua. Ini berarti Anda membiarkan saya membalas dendam sendiri. Kejahatan ekonomi tidak akan berlangsung lama. Fu Chengguang kembali ke negara ini, tetapi dia ingin membuatku malu dan merebut istriku. Dia bahkan berani menghina ibu mertuaku yang paling kuhormati. Sebagai seorang pria, jika aku menahan amarah ini, aku tidak akan pernah merasa puas seumur hidupku. Kecuali, seperti orang asli yang lemah. Dia hanya akan lari dari segalanya. Liu Ruyan merasa lega sekaligus senang. Akhirnya dia tidak perlu dipukuli lagi. Pipi kecil ibu Liu terasa perih terbakar. Pipi kecil suaminya terasa nyaman dan nikmat. Liu Mu keluar dari kamar. Sambil menutup hidungnya, dia memerintah, Fubo. Minta Bibilan dan yang lain membersihkan udara. Fubo jelas sudah terbiasa dengan perintah-perintah aneh orang kaya. Segera dia bergegas mengatur pekerjaan. Jika aku berselingkuh, biarkan ayah dan ibu membunuhku. Aku dibuat bingung oleh serangkaian tindakannya yang tak terduga. Liu Ruyan terduduk di lantai. Dia putus asa. Petir menyambar di langit. Salju, dia bahkan tidak tahu ada orang seperti itu di perusahaan. Liu Fu dan Liu Mu melihat ke arahku. Liu Fu melepas sebuah cincin dari tangannya dan memberikannya padaku. Ren Yi, ini adalah sekelompok orang yang dibesarkan secara diam-diam oleh Liu Si Group. Kau bisa menganggap mereka seperti polisi rahasia. Liu Fu terbatuk sedikit. Dia melanjutkan, ayah sekarang menyerahkannya padamu. Mulai sekarang, kau bisa memperlakukan dia dan pria itu sesukamu sebelum putriku berselingkuh. Aku tahu tentang keberadaan orang-orang ini. Mereka telah dibersihkan oleh Fusi bersama klan kaya lainnya. Sekarang Liu Fu bersedia menyerahkannya padaku. Liu Ruyan buru-buru mengambilnya untukku dan memasangkannya di tanganku. Dia menghela napas lega. Dia berkata, suamiku, sekarang kau bisa tenang denganku, kan? Liu Mu menghiburku dengan lebih banyak kata-kata bijak. Ayah dan ibu bisa membantumu mengawasi istrimu. Tapi sebagai seorang pria, kau harus lebih dominan. Jangan lagi belajar tentang cinta murni. Liu Ruyu menyemangatiku dari samping, berkata sambil terkikik, kakak ipar. Biarkan aku bekerja keras melahirkan anak untukmu sampai aku berusia 50 tahun. Lihat apakah dia masih punya waktu dan tenaga untuk berselingkuh. Semuanya adalah perhitungan yang disengaja. Bai Ningbing sebenarnya selalu memperhatikan Surenyi. Saat di sekolah, dia tertarik pada adik tingkat yang rajin belajar itu. Sayang sekali setelah lulus dia malah masuk keluarga Liu. Kukira kita tidak akan bertemu lagi. Siapa sangka tiba-tiba suatu hari, istri adik tingkat itu datang menemuiku. Bai Ningbing. Aku tahu kamu adalah White Moonlight, suamiku. Dan dia adalah pangeran berkuda di hatimu. Keluarga Liu kami sedang menghadapi bencana. Aku harap mendapat bantuan dari Bai Si. Setelah urusan selesai, kita bersaing secara adil. Liu Ruyan memilih untuk terus terang. Ceritakan semua yang terjadi selama ini, termasuk hubungannya dengan Fu Chengguang, masalah yang dihadapi Liu Si, termasuk keinginan Surenyi untuk pergi. Tapi satu-satunya yang tidak dia katakan adalah bahwa keluarganya, Liu, bisa mendengar isi hati Surenyi. Bai Ningbing mencibir dan balik bertanya, seolah-olah kebangkrutan keluarga Liu Anda akan lebih menguntungkan saya jika Surenyi menjadi lajang? Liu Ruyan berkata dengan tegas, White Moonlight di hati suamiku itu baik dan lembut. Dia pasti tidak akan berdiam diri atau ikut berbuat jahat. Bai Ningbing, apakah kamu akan melakukan itu? Bai Ningbing menghela napas panjang dan berkata tanpa daya, jika Liu Ruyan tidak menemukannya hari ini, dia bisa saja berdiam diri. Tapi sekarang Liu Ruyan datang memohon bantuan. Jika Surenyi tahu dia tidak peduli, itu bisa memengaruhi hubungan mereka. Kamu sangat percaya aku akan peduli pada Surenyi? Liu Ruyan mengangguk pasti. Sing Siang, hanya karena kamu seorang CEO besar, dalam lintasan hidupmu yang dulu. Kamu bersedia menikahi Surenyi yang pernah menikah lagi. Tapi dia tidak bisa mengatakan itu. Bai Ningbing, kesempatannya hanya sekali. Akhirnya Bai Ningbing setuju, karena Surenyi bertindak dengan niat baik. Di saat tersulit keluarga Liu. 10 miliar biaya perceraian diubah menjadi 5% saham Liu Si Group, dan lebih banyak lagi menggunakan identitas RY untuk mendukung Liu Si Group. Dia bahkan menggunakan hubungan gurunya untuk menarik klien bagi Liu Si Group, menunjukkan Surenyi tidak ingin Liu Si bangkrut. Sebagai White Moonlight, Surenyi. Bai Ningbing enggan merusak citranya di mata Surenyi. 1 bulan kemudian, Bai Si dan Liu Si bekerja sama, berhasil mengalahkan berbagai musuh kuat.
Tapi Bai Ningbing menyadari dia telah ditipu. Liu Ruyan, inilah kesempatan bersaing secara adil yang kamu katakan padaku. Bai Ningbing mengacungkan selembar kertas, bertanya dengan marah. Liu Ruyan hamil. Sambil sibuk bekerja, dia juga menginjak jamur dengan gila. Dia benar-benar berhasil. Liu Ruyan tersenyum lembut, lalu menjelaskan. Ini bukan salahku. Kalau mau menyalahkan, salahkan ibuku. Dia yang bilang begitu. Seumur hidupku, aku hanya bisa menikah dengan Surenyi. Kalau tidak, dia akan merasa pria lain memberinya segalanya. Wajah Bai Ningbing sedingin es. Dia berkata dengan dingin, kamu harus memberiku penjelasan. Liu Ruyan berpura-pura minum sedikit, lalu mencoba bertanya, bagaimana kalau kamu jadi anak angkat ibuku? Mata Bai Ningbing melebar karena terkejut. Kata-katanya tersangkut di tenggorokan, hanya mengeluarkan satu suku kata. Kamu? Liu Ruyan mengangguk pasti. Menjelaskan, ibuku hanya mau putrinya sendiri yang menikah dengan Surenyi. Kurung buka, Liu Ruyu tidak dihitung. Bai Ningbing berpikir dengan kesal, bisa dihitung seperti itu? Liu Ruyan melihat keraguan Bai Ningbing. Dia tertawa dingin dalam hati, berpikir, dia masih berpura-pura. Kalau bukan karena dia tidak bisa kehilangan sekutu Bai Si, dan kalau bukan karena Bai Ningbing adalah cahaya bulan, suaminya, dia tidak akan begitu sedih. Sudahlah, orang dewasa mana yang punya banyak cinta dan kasih sayang? Semuanya demi keuntungan. Keluarga kaya tidak percaya pada surat nikah itu. Anak adalah satu-satunya kejutan dalam hubungan. Bai Ningbing, jangan terlalu kecewa. Suamiku mungkin paling mencintaimu, tapi aku pasti istrinya selamanya. Pergi pesan cambuk kulit kecil, yang sama persis dengan punya ibuku. Bai Ningbing sangat terkejut. Apa? Tanyanya dengan gemetar. Kamu mau melakukan apa? Kamu dan Renyi punya hobi seperti itu? Liu Ruyan menjelaskan tanpa daya, jangan berpikir macam-macam. Ini adalah hadiah pertama dalam hidup yang aku siapkan untuk anakku. Biarkan dia merasakan penderitaan yang pernah aku alami. Kelopak mata Bai Ningbing berkedut. Dia diam-diam menjauh dari Liu Ruyan. Aku tidak bisa mengingatkannya. Aku harus membiarkannya mencoba sendiri apa itu, penderitaan yang ditanggung orang lain.